Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman channel Never Ending Aglonema, kita bertemu lagi. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, musim hujan sudah tiba. Saatnya kita menjaga aglonema kita untuk tetap tumbuh dengan baik. Untuk teman-teman yang aglonemanya tidak ternaungi, inilah saat yang tepat untuk kita menjaganya dan membuktikan bahwa aglonema yang terkena air hujan langsung itu pun dapat bertahan dengan baik. Dan untuk teman-teman yang aglonemanya ternaungi, itu pun penting untuk tetap mengikuti video ini hingga akhir. Teman-teman, sebelum kita lanjut, kita simak dulu yang ini. Teman-teman, setelah kita menyimak tadi kutipan ayat dari kitab suci tadi, kita melihat bahwa hujan itu mendatangkan keberkahan, ya, mendatangkan keberkahan sehingga semua makhluk yang ada di bumi ini termasuk pohon-pohonan bisa tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, jangan kita menganggap hujan adalah suatu ancaman, ya. Jelas di sana terlihat disebutkan bahwa semua itu adalah berkah. Teman-teman, sebagaimana kita ketahui bahwa hujan itu adalah sebuah fenomena alam yang biasa terjadi. Ya, hujan terjadi akibat kondensasi, akibat pengembunan yang dilakukan oleh bumi, ya, yang berupa butiran-butiran uap kemudian terkumpul di awan. Setelah mengalami titik berat tertentu, dia akan jatuh kembali lagi. Sebagaimana kita ketahui, air hujan itu banyak mengandung nitrogen, ya, banyak mengandung unsur hara makro nitrogen. Maka pertama yang harus kita lakukan adalah mengurangi pemupukan untuk unsur N yang tinggi. Jadi alangkah sebaiknya untuk pemupukan aglonema di musim hujan, kita mengurangi unsur N, karena itu sudah didapat dari air hujan. Yang baik adalah kita justru menambahkan unsur fosfor, ya, dan kalium di aglonema kita. Soalnya begini teman-teman, jika nitrogen yang sudah didapat dari air hujan, kemudian yang terjadi adalah kita berikan lagi unsur nitrogen ke dalam tanaman kita, ke dalam aglonema kita, maka yang terjadi aglonema kita akan kelebihan unsur nitrogen. Akibat kelebihan unsur nitrogen, ya, itu pohon akan gampang terserang penyakit, teman-teman. Seperti lonyot, ya. Jadi tidak selamanya lonyot itu juga terjadi, ya, di daun-daun aglonema kita terjadi bukan hanya karena bakteri atau virus atau jamur. Itu bisa saja terjadi karena kelebihan unsur nitrogen. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, penyakit-penyakit, ya, termasuk bakteri, itu sangat suka dengan tanaman yang memiliki unsur nitrogen tinggi. Nah, ini juga menjadi penyebab, ya. Di samping kelebihan, ternyata masih ada lawannya lagi, masih ada musuhnya lagi, yaitu penyakit-penyakit. Itulah sebabnya kenapa pada saat musim hujan kita harus, ya, wajib mengurangi pemupukan yang sifatnya mengandung unsur nitrogen tinggi. Yang perlu kita tambahkan justru adalah unsur P dan unsur K di dalam tanaman aglonema kita, ya, teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah berdasarkan BMKG, hujan-hujan, ya, kebanyakan hujan yang terjadi di Indonesia itu sudah bersifat asam. Karena hujan sudah bersifat asam,
maka kita tetap harus menjaga media-media aglonema kita agar tetap berada di pH yang netral, ya, tidak menjadi pH rendah atau asam. Hal-hal apa yang harus dilakukan untuk menjaga media tetap netral, ya, tidak asam? Yang pertama, harus menambahkan pupuk kapur dolomit, ya. Kapur dolomit ini jangan dicairkan, ya, jangan diaduk di air kemudian dikocorkan ke pot, tapi cukup ditaburkan saja di sekeliling pot dengan dosis yang tidak terlalu banyak, ya. Itu fungsinya untuk menjaga supaya media kita tidak cepat menjadi asam. Yang kedua, kita harus perlu melihat, ya, memilih mana media-media yang pada saat sebelum musim hujan itu sudah menjadi agak padat. Jadi sebaiknya media-media yang sudah agak menjadi lebih padat itu harus diganti dengan media yang lebih poros, teman-teman. Ya, itu adalah tindakan salah satu tindakan yang harus diambil. Mungkin tidak semua aglonema yang ada di tempat kita medianya itu sudah mengalami tingkat kepadatan tertentu. Jadi kita bisa pilih-pilih yang mana yang harus kira-kira diganti. Jadi artinya tetap menjaga pH media agar tidak menjadi rendah, ya, karena tadi air hujan, ya, menurut BMKG itu air hujan Indonesia itu mengandung asam. Itu hal-hal yang harus kita perhatikan. Kemudian selanjutnya, ya, perhatikan lubang, ya. Ini penting lagi nih, perhatikan lubang, ya, lubang pot, ya. Yakinkan, pastikan bahwa lubang pot kita itu cukup sehingga tidak menambah genangan air di dalam pot, ya. Karena gimana ya, kita tidak bisa menghindari hujan, ya. Kita tidak bisa, wah ini setiap hujan diangkat keluar ke dalam, nanti setelah hujan berhenti keluarin lagi, begitu seterusnya. Kan itu nggak mungkin seperti itu. Jadi biarkan, karena sifatnya, ya, tanaman juga alami gitu. Ya seperti kita lihat rotundum di hutan, bahkan, ya, nenek moyang aglonema kita ini, dia di hutan, dia baik-baik saja, seperti itu. Jadi berpikiran bahwa hujan itu ancaman, tidak, ya, tidak seperti itu. Ya, betul bahwa jamur-jamur akan datang, berkembang, ya, berkembang biak di saat musim hujan. Tapi kita bisa cegah dengan memberikan fungisida misalnya, ya, dengan memberikan pestisida misalnya, ya. Jadi sifatnya fungisida dan lain-lain, bakterisida dan lain-lain itu, ya, adalah pencegahan, ya, teman-teman. Hampir belakangan sampai sejauh ini semua pengobat-obat untuk pertanian termasuk aglonema itu semua sifatnya pencegahan. Tidak ada dan belum ada yang sifatnya pengobatan. Di musim hujan, musuh kita adalah jamur, ya. Kemudian jamur-jamur, ya. Pada saat di musim panas, musuhnya gantian lagi, hama, ya, insek, seperti itu. Jadi di setiap musim memang ada tuh musuh-musuh tertentu, ya, yang berusaha untuk mengganggu pertumbuhan tanaman atau aglonema kita, seperti itu. Jadi itu tetap harus dijaga, ya. Kemudian selanjutnya adalah, ya, tetap memberikan, ya, menyemprot fungisida rutin, ya, tadi seperti yang sudah sampaikan. Dan terakhir, jangan lupa menambahkan unsur mikroba baik ke dalam pot kita sehingga media kita
mempunyai daya untuk melawan patogen-patogen, ya, bakteri-bakteri jahat yang ada di dalam pot kita selama musim hujan terjadi, ya. Jadi yang pertama nih, ya, saya akan ulangi review lagi dari awal, yaitu hujan mengandung nitrogen. Yang harus dilakukan adalah mengurangi unsur nitrogen pada pupuk, ya. Tambahkan pupuk yang mempunyai unsur P dan K tinggi. Yang kedua, ya, media akibat curahan hujan yang setiap saat bahkan hampir tiap hari, ya, media akan menjadi cepat asam karena hujan yang terjadi di Indonesia menurut BMKG adalah hujan yang mengandung asam. Yang ketiga, pencegahan berkembangnya jamur-jamur yang akan mengganggu pertumbuhan tanaman kita, ya. Dan yang keempat adalah menjaga agar media kita tetap baik dengan menambahkan unsur mikroba baik di dalamnya. Jadi itu 4 tips yang selalu saya lakukan menghadapi musim hujan, ya. Karena, ya, musim hujan, ya, hujan itu adalah suatu fenomena yang pasti akan kita alami dan tidak boleh dihindari, seperti itu, ya. Jadi jangan takut buat teman-teman, selama kita mengetahui tips-tipsnya, lakukan saja, ya. Mudah-mudahan kalaupun ada sesuatu yang menyerang, itu wajar karena tidak semua apel dalam satu peti itu bagus semua. Itu pun juga tidak, ya. Tapi artinya kita bisa menjaga, mengerti dan memahami apa yang harus kita lakukan di saat musim hujan itu. Jadi demikian teman-teman tips singkat, ya, untuk menghadapi musim hujan, ya, dan untuk menjaga agar aglonema kita tetap sehat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!